dadak sikile dadak nyuruh ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum tadabur wa tadbir wa nafa'u wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ila marḍati wa buddi wa thawabih wa nudi thawaba darana ma tarana madakarna ma'amila masa'idna ma tasaddaqna ila sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ila arwahil awliya wa syuhada as-salihin wa a'immatir rasyidin walidina wa shaykhana wa 'allimina wa asatidatina ila sayyidil walid Abi Habib Hasan bin Ahmad Bahawur wa Abi Sayyid Muhammad Ali al-Albani wa Abi Syekh Muhammad Wasri Alawi wal walid Ahmad Sayyid Zaid wa akhi Mahmud ila ar-Rahman Asas wa man waqaf hadha al-masjid ar-Rahman wa man 'abada Allah fi man 'amara mutasabbihin 'alaihi wal qa'imin bi huquqi sabiqan wa lahiqan baik pun dengan disediakan dulu dengan Jumat Muslimin yang sama dari Jariah wakaf sedekah infak ibadah dan istiqamah munifaq ila muslimin wal muslimat annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafa'atihi fid din wal dunya wal akhirah. Tsumma al-fatiha lana wa lakum wa liwalidina masyayikhina wa akhwanina wa auladina wa taladdatina khassa li Abu Habib Zaid bin Hasan Bahawur wa akhwani wa abnaihi wa salli ala al-Habib Mustafa Muhammad Ma'bud wa Habib Zaid Ibrahim bin Sumi wa Habib Hasan bin Ahmad Akaf jami' masyayikhina mu'allimina mudallisina anna Allah yahfazuhum wa yansuruhum wa yubarik fihim wa fi auladihim wa taladdatihim wa yarzuquhum as-sihah wa salamah wal afiyah wa tul umr wa sa'adah fid din wa dunya wal akhirah ala niyatina wa ala niyatikum wa ala ma nawahu salafus salih بنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bi huda wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh ingkang tansah kula muliaken, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan dan menika kula saha panjenengan tansah pilariyang tetepipun iman Islam. Mugi dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala sesarengan saged pinarak wonten setunggal taman saking taman syurganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawontenan menika dipun tetepaken kalian Allah Subhanahu wa taala kami kula panjenengan awit gesang wonten ing alam dunya menika mugi-mugi saged kempal sesarengan wonten syurganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tak lupa kita berdoa kepada Allah taala mudah-mudahan keberkahan majelis kita ini bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi semoga Allah memberikan kepada seluruh keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, sehingga semoga keberadaan majelis ini bisa menjadi sebab Allah berikan rahmat berkahnya untuk kita semuanya. Allah mengangkat bala musibah fitnah di tengah-tengah kita, khususnya yaitu fitnah agama min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita. Fikih ibadah masih sampai bab wudu. Kita memasuki bab yang menerangkan tentang furudul wudu, kefarduan daripada wudu. Yang ini kita harus tahu. Ini fardu wudu, wajib wudu. Awake dhewe kudu napa? Peteni. Sebab kita setiap hari wudu, setiap saat wudu, maka paling minimal mana yang wajib, mana yang bukan, itu kita bisa mengenalnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qala furudul wudu sittatun. Pertama yang harus kita ketahui adalah aktivitas wudu kula panjenengan dari mulai pertama sampai akhir itu fardunya hanya ada 6. Oke, cemandel nih mungkin nggih. Kinten fardune 6. Fardune wudu namung 6, tidak lebih dari itu. Arba'atun tsabatat bil Qur'an, dikatakan 4 dari 6 fardunya wudu itu ditetapkan dalilnya oleh Al-Quran. Tegasipun berarti Quran menyebutkan dalilnya. Kenapa kok anggota yang disebutkan itu termasuk apa? Anggota wajibnya wudu begitu. Jadi yang 4 itu ya landasan dasarnya adalah Al-Quran. Sisa 2, nah adapun yang 2 itu wasnani bisunnati, yang 2 itu ditetapkan kewajiban atau kefarduannya berdasarkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita sudah bisa menarik satu kesimpulan Bapak Ibu, bahwa apa yang kita pelajari di dalam mazhab Syafi'i ini atau mungkin mazhab yang lainnya, ya, jangan kita ingkari bahwa mereka para imam mazhab yang 4 itu, baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali, mereka semuanya menetapkan di dalam keputusan syariatnya itu semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan demikian akan mudah ya menampik mereka-mereka yang mengatakan wes tidak usah melok mazhab ini dan sebagainya. Toh pada akhirnya Imam Syafi'i itu hadis-hadis yang digunakannya tidak ada satupun yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ini kadang kalau ada yang demikian Pak, kita harus hati-hati. Nah, padahal sudah sering kita sampaikan bahwa generasi Imam Bukhari itu adalah jauh setelah generasinya para imam 4. Imam Bukhari itu masih murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi gak mungkin seorang guru akan menetapkan keputusannya berdasarkan bahwa riwayat muridnya, tidak mungkin, jelas ya. Maka sekali lagi harus kita yakini bahwa ketetapan dalam mazhab yang 4 itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan adanya mazhab seperti ini itu memudahkan untuk kita semuanya. Sebab awake dhewe niki napa nggih derek saged memahami dengan sempurna apa yang didhawuhkan Allah dalam Al-Quran ataupun yang disabdakan Nabi di dalam hadisnya. Sehingga ada cerita, ada seorang santri datang kepada kiai, tanya dengan pertanyaannya kurang lebih seperti ini, ya, perihal yang seperti dipertanyakan kepada sang kiai itu. Kiai, kenapa sih kita harus pakai mazhab segala? Kenapa kita harus pakai pendapat Imam Syafi'i dan sebagainya? Kan ada Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran sampai kepada tangan kita. Kan ada hadis-hadisnya Nabi, hadis Nabi bisa kita baca, kita bisa pelajari. Kita kenapa kembali aja kepada Al-Quran dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham ya dengan arahnya? Paham ya? Maka sang kiai itu menjawab dengan kalimat yang bijak. Beliau tidak menjawab dengan kata-kata dan kalimat, tetapi beliau menjawab dengan tingkah laku. Beliau masuk ke dalam rumah, beliau ambil kopi 1 ceret besar, panas. Ini namanya kopi panas Pak ya. Oke, adem itu jenis es. Oke, karena kopi ya Pak, ya panas. Kalau nggak ada panasnya nggak ada sensasinya kan begitu ya. Nyeruput kopi itu lah penadem, penanggung di kali kalau tak ngangkat menurut ini. Nah gitu. Sensasinya kopi ya ketika nopo diseduh dengan air panas, ya panas, ini disebut nikmat itu, gitu. Akhirnya kopi itu disuguhkan kepada santri itu. Ada nopo ceret
yang berisi kopi, kemudian di samping-sampingnya ada gelas kecil-kecil begitu. Akhirnya dimanggati kali dia ini, wow, ayo kita sebelum jagongan, sebelum saya sampaikan jawaban dari pertanyaan sampean, ngopi-ngopi dulu. Oke, silakan diminum. Nah, sang santri tadi tahu-tahu ketika mau ambil kopi itu, dia mau tuangkan kopi yang ada di jagat tadi kemana? Ke gelas. Dilarang sama sang kiai ini, kok stop, jangan dituang, jangan dituang. Loh, terus gimana kiai? Langsung aja diminum dari jagat itu. Ya nggak bisa kiai, panas. Masa kopi satu ceret panas disuruh minum apa? Langsung dari ceretnya. Yang enak itu kalau dituang dalam apa? Di dalam gelas, diminum dikit-dikit begitu loh kiai. Akhirnya sang kiai mengatakan, ya kurang lebih demikianlah kita di dalam bermadhab. Al-Quran dan hadis itu ibarat lautan yang sangat luas. Ibaratkan itu kopi yang sangat panas di dalam ceret tadi. Lebih enak kita itu meminumnya ketika apa? Sudah dituangkan di dalam gelas-gelas kecil tadi. Bahkan kalau perlu dituang lagi di dalam apa? Lepek gitu. Ini ibarat para imam madhab kula panjenengan. Walau ini munzal tidak bisa dijadikan dalil, tetapi secara logika ulama bisa menerima ya benar. Dan yang paling akhir adalah kenapa sih bermadhab itu? Bermadhab itu ikut pendapat orang lain, selesai titik. Coba sekarang renungkan, kalau mereka sebagian ada yang mengajak kita untuk anti kepada madhab tertentu. Bisa seseorang hidup tanpa mengikuti pendapat orang lain? Sangat benar. Halo? Bisa tak kira-kira hidup tanpa mengikuti pendapat orang lain? Mereka-mereka yang kadang-kadang menarik kita untuk meninggalkan madhab itu, mereka juga mengikuti guru-gurunya. Mereka juga mengikuti pendapat-pendapat daripada para imam-imam yang mereka akui. Itu artinya sebenarnya bermadhab mereka, mengikuti pendapat daripada yang lainnya. Nah, kalau penjenengan ini sudah ditata, diarahkan oleh para ulama-ulama kalau penjenengan supaya kita mengikuti pendapat dari ulama-ulama generasi salaf. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa generasi salaf itu adalah kurun 300 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata imam 4 mazhab itu semuanya mereka adalah orang-orang yang hidup di kurun-kurun itu. Kurun yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa di mana hidup bersama dengan mereka. Di masanya para sahabat berarti. Setelah itu datang kebaikan berikutnya adalah masa setelahnya para sahabat, yaitu generasinya para tabi'in, santri-santri para sahabat. Mereka tidak belajar kepada Nabi, tetapi mereka belajar kepada para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu generasinya tabi'ut tabi'in, yang setiap masa itu diperkirakan kurang lebih antara 100 tahun. Itulah para salaf. Jadi kalau kita mau ikut kepada salah satu di antara mereka, maka dengan sebenarnya kalau penjenengan ini adalah pengikut para salaf. Karena model ini jelas gitu. Kalau mau ikut para salaf itu ikut mereka. Tetapi kita juga sampaikan tidak ada kewajiban untuk fanatik kepada mazhab itu. Artinya penjenengan boleh pilih, silakan mau pilih ikut yang siapa monggo, tetapi mengikuti salah satu di antara yang 4 tadi itu jadi kefarduan di dalam pura penjenengan menjalankan agama. Jelas ya? Mungkin dimanfaati keterangan mereka ya? Memantapkan langkah kita, mengokohkan jejak kaki kita, memantapkan hati kita di dalam pura penjenengan menjalankan ajaran agama ini dengan mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Penjenengan yang rawu misalkan belum menerjemahkan kalimat Syafi'i, mau tahu apa bebas, dia mau pilih siapa monggo, tetapi
sejauh ini masyarakat kita di Indonesia lebih banyak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Satu, karena memang mayoritasnya warga Indonesia menggunakan mazhab ini. Yang kedua, mazhab beliau itu tengah-tengah, tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu tengah-tengah begitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Balik begitu. Jadi ketetapan ini ditetapkan oleh Imam Syafi'i, semuanya berdasarkan daripada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Al-aslu fihi, dalil daripada penetapan kefarduan wudu ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah Ta'ala, ya orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Satu wajah ganti, satu membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah pula kedua tangan kalian sampai kepada siku. Tangan kita sampai ke sikut. Dua berarti tangan, membasuh tangan dan wajah itu tadi berdasarkan dari Al-Quran. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah. Kalau tadi perintahnya wajah dan tangan itu membasuh, kalau kepala itu perintahnya mengusap. Usaplah kepala kalian. Nah, dengan ini nanti akhirnya dari imam madhab yang ada itu berbeda pendapat. Ada yang menafsirinya harus semuanya, ada yang menafsirinya tidak kurang dari 1/4, ada yang menafsirinya pokoknya sebagian walaupun cuma satu helai. Nah, di situ ada perbedaan. Tetapi mereka sepakat bahwa sebagian dari kepala mengusap kepala itu merupakan kewajiban di dalam pulau penjenengan berwudu. Ada nggih? Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian wa arjulakum ini kembalinya kepada yang depan. Berarti membasuh, bukan mengusap. Nah, dan basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain sampai kepada dua mata kaki. Berarti yang disebutkan oleh Al-Quran, satu yaitu wajah, yang kedua adalah kedua tangan, kemudian kepala, dan yang keempat adalah kedua kaki. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalilnya oleh Al-Quran. Sisa dua. Kenapa nih Bu? Siji niat. Niat itu fardune wudu. Sing nomor loro nggih menika tertib urutane wudu niku ora kena diulang-ulang. Cara dhewe inovasi terbaru Gus 2024. Cara wudu kaki dulu. Kemudian kepala, mboten oleh. Niku namine bid'ah sing ngoten niku. Nggih. Nah niku jelas neraka oleh sing ngoten niku. Nggih rubah syariat. Jelas nggih? Dan jadi yang dua ditetapkan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang empat adalah berdasarkan Al-Quran. Berarti sampai kita simpulkan fardunya wudu itu adalah niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap bagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang keenam adalah tertib urutane podo. Nah, urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pada akhirnya menjadi aturan tertib di dalam pulau penjenengan wudu. Apa yang Al-Quran sebutkan pertama? Wajah. Berarti wajah wudu di sini. Nggih. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Berarti setelah wajah ada tangan. Jadi urutannya penyebutan Al-Quran itu oleh para ulama jadi difahami. Oleh Quran nyebutnya urutane wajah, tangan, kepala, sebenarnya sikil. Berarti yang urutane ngene iki. Aja diulang paling begitu. Ijtihadnya para ulama penjenengan. Nah, mereka yang bisa pahami itu.
awake dhewe karet berek. Jelas nggih? Itu. Kita masuk pada penjelasan masing-masing dari napa kefarduannya wudu. Ada pertanyaan? Kalau tadi disebutkan niat, kemudian wajah, kedua tangan, kepala, kemudian apa? Kaki dan tertib, berarti tenggeriku kuping ini benar-benar. Jadi, telinga nggak ada. Ketika nggak ada, berarti kita bisa pahami bahwa membasuh kedua telinga itu bukan termasuk kefarduannya wudu. Penjenengan harus paham itu, harus preso ya, dalam kondisi darurat misalkan stok air menipis ya, sedangkan yang mau wudu banyak, ada demikian akhirnya kita mengerti ketika kalau penjenengan mengaji ya. Jangan pada akhirnya ketika air sudah stoknya sedikit yang menggunakan sekian banyak orang akhirnya dengan kekeh dengan pendapat yang ngaji ilmu ini masih bisa berubah-ubah ini. Sebenarnya orang kok sing wajib-wajib dirubah. Kalau memang kondisi demikian ya berarti yang sunah-sunah ditinggalkan. Loh kan berarti aku ketinggalan sunnah. Saya tidak mendapatkan pahalanya melaksanakan sunnah dalam wudu. Belum. Justru ketika penjenengan meninggalkan sunnah di dalam wudu dalam kondisi yang air minim tadi, meninggalkannya penjenengan terhadap sunnah itu justru pahala. Jadi orang kena agama itu dipahami, sunnah, apa gitu, banget badan sakit. Ada ilat tertentu yang kadang-kadang bisa menggugurkan sholat jamaah, kalian berjamaah, afdal budi. Jamaah, gitu. Sholat jamaah, kalian berjamaah. Ya prinsip umumnya ya lebih afdal jamaah, tapi ternyata ada alasan tertentu yang pada akhirnya tidak berjamaah itu menjadi lebih utama ketimbang kita berjamaah. Di saat itu kalau jenengan kekeh, kita nggak jamaah mani ganjaran jamaah itu turun derajat nih, tak tinggal itu akhirnya ketinggalan fadilah. Padahal kondisi penjenengan kondisi yang justru meninggalkan berjamaah itu lebih utama. Apa diantaranya? Bocoran mawon nggih. Di antaranya ketika waktu sudah mepet dan tidak cukup untuk digunakan melaksanakan sholat. Misal subuh katakanlah habis itu jam 5 lebih 10. Ya, misal jam 5 lebih 10 habis waktunya subuh. 2 rakaat penjenengan butuh katakanlah 2 menit. Nah saat itu ternyata misalkan tinggal 1 menit. Artinya penjenengan tidak cukup dalam 1 menit itu untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat jelas seperti ini. Karena 2 rakaat penjenengan butuh 2 menit. Tetapi waktunya tersisa tinggal 1 menit. Akhirnya penjenengan ngenteni kancani tidak jamaah, tidak lebih utama. Yang lebih utama bagi penjenengan adalah laksanakan sholat subuh itu dengan sendiri. Supaya apa? Ayo mbok menawa aku sik menani ora ketang sak rakaat di dalam waktunya. Tadi dikatakan habisnya subuh jam 5 lebih 10. Lah, masih tersisa waktu 2 menit. Lek jenengan dadak ngenteni jamaah, bisa jadi mungkin penjenengan akan kehilangan subuh. Tetapi dengan penjenengan sholat sendiri itu bisa jadi mungkin 1 rakaatnya penjenengan itu berada di dalam waktunya subuh. Artinya belum lewat jam 5 lebih 10 penjenengan sudah bisa merampungkan 1 rakaat. Walaupun rakaat keduanya pada akhirnya sudah keluar dari waktunya. Jelas yang demikian itu dalam syariat dihukumi sholatnya penjenengan masih dihukumi adaan bukan qadaan. Makanya akhirnya syariat menggugurkan kesunahan itu kesunahan berjamaah. Begitulah mungkin kurang lebih di antara contoh yang bisa kita sampaikan dan moga-moga bisa memahamkan pulau penjenengan bahwa pentingnya pulau penjenengan mengenali mana
mana yang wajib, mana yang sunnah, hingga pada akhirnya kalau penjenengan menjalankan ajaran agama ini semuanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh para ulama yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas seperti ada ini. Gambelang ya. Ada pertanyaan? Betul-betul. Lanjut. Uraian daripada kefarduan wudu yang pertama adalah an-niyah. Ya, fardunya wudu yang pertama itu adalah apa? Niat. Ya, sering disampaikan kepada kita ya hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal kula jenengan itu ya dihitungnya ya karena apa? Karena niat pada akhirnya. Ada niat maka dihitung di situ. Ya. Ada niatnya itu jenengan bisa bervariatif. Misalnya nawaitu raf'al hadas, boleh. Wudunya jenengan sah. Jenengan biasanya niat wudu itu seperti nawaitul wudu'a, umumnya boleh. Boleh, kenapa-napa. Ada yang pakai lafaz lain misalkan, tidak apa-apa, cuma disalahkan. Mulane kadang kalau kita perlu paham, orang bodoh itu mesti salah. Jenengan yang niatnya nawaitul wudu'a boleh. Ada yang niat nawaitul raf'al hadas boleh. Ada yang lihat nawaitu taharah li shalah boleh. Nawaitu raf'al hadas boleh. Ya Allah, saya niat untuk menghilangkan hadas. Nawaitu wudu'a, kalau niat wudu. Nawaitu taharah li shalah, saya niat bersesuci untuk sholat. Silakan. Jangan selesai putih, monggo ambil salah satunya. Yang umum kita pakai biasanya nawaitul wudu'a. Cukup bilang itu dok, cukup. Nggak pakai yang lainnya, nggak pakai, nggak apa-apa. Jadi nggak harus akhirnya kalau jenengan niat nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala badan wudu. Nggih. Sing wajib dina menika ada nawaitunya, kemudian ada al-wudu'nya. Kalau jenengan ambil yang al-wudu, jelas seperti ini. Nawaitul wudu'a, saya niat untuk wudu. Gambaran. Nah, berkaitan dengan niat, kata para ulama, niat itu ada beberapa aspek yang terkait dengan niat. Satu, katakan oleh para ulama, niat itu hakikatnya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat apa sih niat itu? Niat itu kata para ulama adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya tadi. Nah, ini apa itu? Sholat itu niatin alih-alih apa? Takbiratul ihram. Adapun nanti di sana ada satu dua ibadah yang ternyata niatnya tidak berbarengan dengan apa? Perbuatannya, itu termasuk pengecualian. Sebab segala sesuatu itu ada pengecualian. Babi haram, anjing haram, tetapi ada juga pengecualiannya. Gitu? Ada pengecualiannya bagi mereka yang darurat. Ya, kalau nggak makan lagi akhirnya bisa mengakibatkan mungkin mati dan sebagainya. Maka yang namanya babi ataupun nawariwau anjing yang haram itu bisa berubah hukumnya. Begitu. Jelas ya? Ada pengecualian. Pasti segala sesuatu ada pengecuali. Tapi hakikatnya ya bahwa niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaan daripada ibadah itu. Nah, yang kedua hukum daripada niat itu umumnya adalah wajib. Ya, wa kharaja bihi ghuslul mayyit fa niyatuhu mandubah lil ghasil, kecuali niat memandikan roh mayit, maka niatnya itu hukumnya sunnah bagi orang yang memandikan mayit niku kanjeng sing ngedusi, niat ngedusi niku hukumnya sunnah. Tetapi pada umumnya ibadah kula panjenengan itu semuanya butuh niat, dan itu wajib. Haji wajib niat, zakat wajib niat, poso wajib niat, sholat wajib niat. Itu pada umumnya ya. Mayoritas ibadah kula panjenengan itu hukum niatnya adalah wajib. Nah,
Yang ketiga, niat itu berkaitan juga dengan tempatnya. Di mana niat itu? Wa mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi yang dipandang oleh Allah, yang dinilai oleh Allah untuk menentukan sah atau tidaknya niat panjenengan itu adalah apa yang ada di hati, bukan di lisan. Jelas? Wa talaffuz biha sunnatun. Adapun melafadzkan niat dengan lisan itu hukumnya adalah sunnah. Satu kesalahan besar pada akhirnya sebagian muslimin kadang kala mengkritik bahwa amalan yang sunnah ini, ya kenapa pada kritik? Ada tuntunannya. Memang tidak boleh berbeda. Oh jangan. Gila, ada orang seperti itu. Ada sebagian muslimin yang mungkin karena kekurang pengertiannya, satu. Yang kedua mungkin karena kefanatikannya, ya, padahal kita diajarkan oleh ulama-ulama kita fanatik madhab gak boleh. Saya ingat betul ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sana dengan gamblang Mbah Hasyim mengatakan haram hukumnya fanatik terhadap madhab. Kepada madhab gak boleh kita fanatik. Artinya nggak boleh fanatik kepada madhab itu artinya apa? Orang yang berbeda madhab dengan kita itu berarti kita salahkan. Cuma kan miris. Kadang-kadang kita menjumpai sebagian konco-konco di Nahdliyin, kadang-kadang ketika melihat bahwa teman-temannya katakanlah tidak kunut, dianggap salah, dianggap musuh, dianggap yang lain-lainnya. Nah, kita bukan seperti itu. Tinggal kita pastikan jenengan menurut ada apa, kenapa? Dan menurut kenapa terus? Oh, ini masalahnya kenapa beres? Beres berarti masalahnya kenapa? Jenengan menurut kenapa menurut? Lalu derek pada Imam Ahmad bin Hanbal yang di dalam suku itu tidak ada sunnah. Oh, gitu berarti jenengan murid kula. Semua kenapa? Paham? Sing boten kunut berarti boten sah. Salah. Paham tadi? Sing boten kunut boten salah. Asal kita pastikan dulu kenapa tidak kunut. Tidak hafal, sudah masalahnya selesai tidak hafal. Yang kedua, kenapa tidak kunut? Karena saya ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oh ya berarti sama dengan saya. Saya Syafi'i punya dengan Hambali, berarti kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Selesai. Sing repot niku lek ngeten. Kula niki jane dari Syafi'i. Tapi kula boten demen napa lek subuh niku kunutnya. Maksudnya karuan mawon pindah pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Kita hanya pengen kepastian. Jenengan berarti pelimpang boten pelimpang. Kita menghargai perbedaan namanya. Demokrasinya para ulama begitu. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan subuh itu disunahkan kunut ketika beliau sholat di masjid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak kunut. Selain menceritakan kepada kita, gitu. Akhirnya ketika beliau sholat tidak kunut, sama murid-muridnya ditanya, guru, dan jenengan sudah lagi subuh itu sunah kunut, dan guru kok betul kunut jenengan? Beliau mengatakan iya, karena saya menghormati pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita saat ini sholat di masjidnya beliau. Jelas gitu? Jadi perbedaan itu harus kita perjelas mawon. Di mana perbedaannya? Kalau itu selama furu'iyah, gak penting kita perdebatkan. Tinggal kita pastikan jenengan niku derek sinten sing paling pinane dulu. Derek ini kudu sing kudu dinamane digenahne supaya besok ning dina kiamat awake dhewe iki ora tanggung jawab dhewe. Jelas? Dipenane kok njaluk sing angel. Artinya dengan kita mengikut mazhab Syafi'i berarti dosa Imam Syafi'i tanggung jawab. Kamu supaya kok kunut iki ceritane. Lah kula belajar ke guru-guru kula kali guru-guru kula dipun cari pilih mazhab Syafi'i damel kunut ya Allah. Imam Syafi'i tanggung jawab. Dari Nabi, tanggung jawab beliau. Kenapa dan? Lah wong penak kok pilih betul mazhab kan repot berarti. Berarti kalau dipenani jalur sing napa? Angel. Kalau pinjaman buat nenten sing model boten iku nggih. Allahumma silakan berbeda mazhab buat napa-napa,
tetapi kita pastikan bahwa kulon panjenengan masing-masing harus niku tok namungan yang harus saya sampaikan kepada panjenengan. Jenengan serap ikut pendapatnya fulan, silakan. Kalau serap ikut pendapatnya fulan, silakan. Boten kali kula boten napa-napa. Sing penting jelas jenengan derek sinten. Lek sing dengan derek jelas, lebih baik ikut yang jelas. Siapa mereka para ulama salaf kula panjenengan? Udah teruji keilmuannya, udah teruji di tingkat dunia, bahkan ya, kalau boleh saya katakan dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Ini ku paling penak kangge ini kula panjenengan. Jadi jangan salahkan mereka yang katakanlah pakai usolli fardhal maghribi, berarti dia memahami sunnahnya mazhab Syafi'i. Terus kita salahkan, jangan. Ada yang tidak pakai begitu misalkan, langsung Allahu Akbar. Tidak apa-apa, berarti dia tidak mengamalkan bahwa sunnah jika memang dia bermadzhab Syafi'i. Selesai. Jelas nih, perbedaan itu yang penting kita mengerti. Nah, wa talaffuz biha sunnatun liyu'inna lisan al-qalba fi istihdariha. Disunnahkan untuk melafadzkan bahwa niat itu dengan lisan kula panjenengan supaya saged bantu manah niki anggenipun istihdar, menghadirkan amaliyah yang hendak kita kerjakan. Tetapi itu punya sunnah. Nah, karena dikatakan tempatnya niat itu adalah di hati, yang dinilai oleh Allah Ta'ala ya apa yang ada di hati panjenengan, sakumpami misalnya enten tiyang salat maghrib niate usolli fardhal isya'i, salat maghrib atau isya'i, salat maghrib, tapi lesane ngomong apa? Usolli fardhal isya'i, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu hati dia niatnya usolli fardhal maghribi, salatnya sana badan sah, kan yang dipandang adalah di tempatnya niat adalah di hati. Dan sebaliknya ada tiang surat maghrib niatnya lisan usolli fardhal maghribi bener, tapi bahasa takbir Allahu Akbar napa usolli fardhus subhi, sah badan salatnya itu badan sah. Nah, jangan lesane itu artinya bahwa niat itu tempatnya adalah ada di hati, bukan di lisan. Lisan itu melafadzkannya hanya sunnah. Ya, masa iya kita akan membenci orang yang mengamalkan sunnah dalam madhabnya? Ya konyol. Kalau kita sampai benci kepada apa? Orang yang mengamalkan kesunahan di dalam madhabnya, ya bagi kita ya satu kebodohan. Orang mengamalkan sunnah nabinya mau dikatakan bahwa tinggal selera sekarang dengan ikut yang mana kamu silakan. Nah, tetapi pulau secara pribadi menimbang dan memperhatikan karena mayoritas masyarakat pulau dengan dari Syafi'i luwih penak podo karo kancane itu pun kalau panjenengan napa kersa masalah. Sing penting wajib madhab kudu napa dicekel. Anda pertanyaan dan saya harus segera merampungkan karena setelah ini kita mau ada acara sholawatan. Barangkali panjenengan mau ikut bergabung, silakan. Jadi bukan karep. Sebab bagi saya tahun baru ini tidak ada istimewanya. Karena ini bukan milik kita. Lebih enak mengenai awalnya dari ini kira kemulan yang enak enak mana. Tetapi kan ada yang meminta, dan saya tanya kenapa kok pas malam tahun baru buatan ambil malam yang lainnya. Dia mengatakan teman itu ini supaya sing nom-nom niku saged napa terkondisikan. Mungkin sing nom-nom perlu kerani supaya kalau sholawatan orang kalau sing lihat wis monggo lah jenengan akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Tetapi sekali lagi kita mengatakan bukan karena dalam rangka memperingati napa ulang tahunnya. Supados di pulau lah bocah
Susah Jaya. Nggih, Pak Cuk. Ada pertanyaan, Badan? Oke, monggo. Maaf, Pak Ustadz, ini sedikit akan melangkah, yaitu tentang arah kiblat sholat. Jadi bukan wudu ya. Bisa tidak di luar wudu? Monggo. Arah kiblat sholat ini ada debatable. Ada yang alim beranggapan bahwa yang penting arah kiblat itu ke barat. Ada juga yang beranggapan bahwa arah kiblat itu harus persis pada Ka'bah, sehingga harus diukur dengan sudut-sudut sudut arah. Nah, ini untuk karena itu mempengaruhi arah daripada karpet ini ya. Karpet ini kalau harus persis ke kiblat ini harus dimencengkan sehingga ke Ka'bah. Nah, ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya. Tentang apa lagi kiblat ini juga saya secara pribadi juga mengalami ya, yang pada akhirnya saya harus pindah dari ngakru ke pelapisan. Nah, itu juga sebenarnya gara-garanya di goro-goro kiblat ini ya. Nah, kalau di dalam mazhab kita Syafi'i itu dikatakan yajibu istiqbalu 'ainil qiblah 'inda Syafi'iyah. Menurut para ulama mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib menghadapkan ke ainul qiblah. Ainul qiblah itu Ka'bah. Yang dimaksud ainul qiblah itu adalah Ka'bah. Wala yakfi istiqbalul jihah faqat. Tidak cukup hanya mengarah ke arah kiblat. Kalau bagi kita orang Indonesia, arah kiblat itu adalah barat. Tetapi madhep kulon urung karuan pas kalian nopo bendanya Ka'bah. Lek digaris lurus di Indonesia sampai ke telepon boten iso persis kadang kalau. Maka akhirnya ada ijtihad-ijtihadnya para ulama di atas penjenengan, di antaranya menceng-mencengnya nopo softnya dan ini itu berarti mengambil pendapat yang mewajibkan nopo istiqbalul qiblah. Tetapi ini menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dianut oleh mayoritas para ulama mazhab Syafi'i. Ini yang utama ini. Oke, pasti di balik pendapat yang utama itu ada pendapat yang menyelisihinya, itu pasti. Nah, dan maka al-istiqbal di mana yakuna yaqinan aw dhannan. Ngadep kiblat itu ada kalanya secara yakin, ada kalanya hanya kira-kira. Secara yakin itu bagaimana? Di dalamnya hubungan ha'il bainahu wa bainal Ka'bah. Enggak ada perantara antara orang yang sholat dengan bendanya Ka'bah. Artinya ketika penjenengan sholat berada di pelataran Masjidil Haram, maka dan Ka'bah bisa penjenengan lihat, itu berarti penjenengan menghadap kiblatnya secara yakin. Dan ada kalanya orang itu menghadap kiblat benar karena apa? Mengira. Kalau itu ingat ini sudah mungkin kira-kira. Maka akhirnya para ulama sebagian ada yang mengambil pendapat untuk kita yang secara benar ini, kira-kira ini, kewajibannya adalah wajib untuk menghadap ke arah kiblat, bukan ke bendanya Ka'bah. Tetapi jika penjenengan kepengen mengambil pendapat yang utama dengan metode yang ada, ya, dengan ilmu yang ada, akhirnya menghasilkan kemiringannya, kemencengannya itu sekian derajat sebagainya, itu monggo silakan. Tapi kangen awake dhewe yang Indonesia ini yang mau kiblat lurus dengan bangunan, yang menghadap ke barat, monggo silakan. Ada keringanan di sana karena jarak yang lebih jauh, ya.
yang membentang antara kita kepada Ka'bah. Tidak mungkin kita akan bisa ngepas nih. Yang kepingin meluruskan ya, kepada ainul kiblatnya, seperti katakanlah dimiringkan seperti ini, monggo silakan. Dan sekali lagi saya katakan, urusan miring atau mboten miringnya ini mboten enten kaitane karo organisasi. Kadang orang mboten paham sehingga ini dikait-kaitkan kalau organisasi. Anak sing ngomong lah miringnya itu NU. Oleh NU iki sing urus mulai gelas mboten enten kaitane karo organisasi ngoten niku. Wong saat ini pada fanatiknya kepada organisasi luar biasa, dan itu kita wanti-wanti. Islam sangat melarang, bahkan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata ala asabiyah mata Yahudi atau Nasrani atau apa, yang mati dalam keadaan fanatik buta, ya, maka bisa dikhawatirkan imannya akan tercabut sehingga dia mati dalam keadaan bukan Islam. Entah dia Yahudi atau Nasrani, wallahu a'lam. Kalau mau fanatik kepada Islam, monggo silakan. Fanatiklah kepada Islam, atau kepada organisasi jangan. Organisasi jadikan sebagai kendaraan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau ngomongnya tadi siap dibenci oleh siapapun. Dan nyatanya sudah dibenci, dan itu paling saya senangi. Pokoknya itu paling kata, dia kok benci itu paling demen orang. Saya itu. Tetap saya paling boleh berdakwah, mengajar, menyebarkan kebaikan. Kalau semuanya senang-senang, wah malah curiga. Enggak, Nabi Muhammad aja dibenci loh. Kalau kita, itu konyol, enggak, bukan konyol, itu memang fisik. Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia, tapi nyatanya kasih Nabi dibenci, dimusuhi. Kita siapa? Nah, nanti kalau ngidul itu untuk ngantem-ngantem itu ya. Kalau kepengen hilangkan kefanatikan, hilangkan kefanatikan, hilangkan kefanatikan. Fanatik kepada Islam. Di hati kita jangan ada manusia lain, hanya ada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kepada siapapun jangan, kepada siapapun jangan. Bahkan kepada, mohon maaf, sebagian orang-orang yang diberikan amanat rezeki yang banyak kepada mereka yang selama ini mendukung kita, saya gamblang pulau tatak-tatakan makhluk kepada mereka. Dengan bergabung dengan saya harus siap dengan segala resiko. Apa resiko itu, Ustaz? Saya ini tidak butuh dengan hartanya penjenengan, saya begitu kan. Padahal saya berjuang, saya berdakwah harus cukup dengan dana. Pasti gitu, betul? Iya. Tapi saya katakan kepada mereka, berpodo enak itu, mereka juga enak, saya juga enak. Saya katakan belum betul butuh kepada penjenengan. Itu resikonya. Tetapi kalau penjenengan mau titip kepada kami untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah kita bareng-bareng. Itu. Jadi Subhanallah, sing ngoten niku malah kula dhewe lain lakon pelong hati, artinya tidak ada ketergantungan kepada siapapun. Dan mereka sendiri ketika beramal itu akhirnya bukan memandang kepada saya, tetapi untuk siapapun, menghaturkan bahwa titipan ini tentunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau ada jadi kaitannya nih dengan organisasi beneran, ya. Sebab saya sampaikan demikian karena sebagian ada yang mengatakan kepada saya dengar ya seperti itu. Nah, sehingga dengan IOC hijau, hijau biar belum suatu niku. Beneran, ini kaitannya dengan mau ikut yang mana saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i sudah dikatakan lek mutamat, kalau mutamatnya mengatakan untuk diajak nih namanya. Jujur lek mutamat kalau diajak nih, berarti kalau mau jujur-jujuran, lek-lekan konco-konco nahdliyin yang selama ini mereka mazhabnya adalah Syafi'i, ya mau tidak mau pastinya mereka harus menceng soalnya. Lepas dikatakan akhirnya mulai menceng pun biasanya bukan hijau. Hijau ini orang menceng-menceng nih, jadi mana akhirnya gitu. Padahal itu lek-lekan di Syafi'i itu mengatakan yang wajib itu apa? Ya butuh menceng nih, ainul kiblat. Tetapi ada pendapat yang menyelisihinya, yaitu mengatakan ketika kalau penyenang ini menghadap kiblatnya itu
kira-kira benar mungkin kan idean waktu saat ini, maka akhirnya cukup menghadap kepada arah kiblat. Nah, penjenengan kalau pergi ke tempat orang lain, misalkan ke rumah orang lain atau ke tempat yang lain, terus penjenengan tidak mengetahui kiblatnya kemana, cukup aja penjenengan tanya, iki kulone ngendi, misalnya gitu. Kulone ngendi, kulone ngendi kok, cukup penjenengan sholat mengarah ke arah kiblat sesuai atau lurus dengan bangunan apa? Bangunan yang ada itu selesai, betul apa-apa sah sholatnya penjenengan. Tetapi kalau penjenengan kepingin ikut yang ainul kiblat, ya berarti tanyakan kepada mereka, iki kulone ngendi? Oh mriko kulone iki kiblat ngendi, menceng kanan apa kiwa? Kadang kalau ada yang menceng kanan, ada yang menceng kiwa. Saya di Singosari dulu di pondok, kiblat kami bukan miring ke kanan, kalau kita ke kanan miringnya, tapi miringnya ke kiri. Diukur itu miring ke kiri kita. Oke, nah sekarang terserah penjenengan mau mengeset masjid ini mau dimiringkan, mau diluruskan, terserah penjenengan. Kok pada akhirnya dua-duanya itu ada ulama yang berpendapat. Masalahnya saat ini kalau perjelas, ngeten. Lek pancen jenengan tetapkan masjid ini kiblat apa arahnya itu miring semua, sak imami. Lek lurus kabeh sak imami. Sebab kadang Allah kita jumpai di beberapa tempat masjid mushola, sofe jamaah itu dimiring tapi imami lurus, atau sebaliknya imami menceng makmumi lurus. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi rawan jika saja ada jamaah yang nanti tumit kakinya itu ketika berdiri, posisi di garis dengan tumit kakinya imam itu berada di depannya imam, maka sholatnya tidak sah. Contoh misalnya, nah ini seperti aman nih masjid jenengan ini, pomo misalnya ini, masjid jenengan ini sofe, bowo, bernama menteri kodok, sama menteri misalnya, dan softnya dimiringkan. Terus imamnya lurus, misalnya lurus, imamnya lurus. Dan kan misalnya tumitnya imam, tungkai imam sendiri gini, di garis lurus wet ngeriko, makmum yang di sebelah sana kok ternyata enten siji loro sing tungkai ini posisi ini oleh ngarep garis imam, jelas. Maka makmum yang itu 10 tahun sholat di situ tidak sah sholatnya. Resiko lah, kasihan mereka. Maka jika jenengan tetapkan untuk miring semua, jika tidak semuanya, itu lebih utama. Dikhawatirkan, ngerti nggih, leken dan sing nopo. Nah ini kita bisa aman ini. Wong misalnya imam ini lurus, maka di garis lurus itu insyaallah, nah sing paling terima dhewe, sing aman sih kan. Nah cuma ya monggo kalau mau miring ya sebaiknya miring semuanya. Top miring itu pada madzhab Syafi'i adalah yang paling gitu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pun dia ada tua. Dia mengacungkan tangan. Kasih imbang, kasih. Oh iya, kasih. Monggo Bu. Kembali pada masalah wudu. Biasanya kalau berwudu sebelumnya itu mengamalkan sunnah yang wudu, yaitu mengucapkan basmalah. Kemudian baru berwudu. Melafalkan niat wudu itu sebelum membasuh muka atau bersamaan dengan membasuh muka. Dan kalau melafalkan niatnya ya sebelum membasuh. Pertanyaannya melafalkan niatnya Bu. Kalau yang dipertanyakan melafalkan niat wudunya itu sebelum membasuh muka. Terus setelah penjenengan membasuh kedua tangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ada doa-doa yang lainnya juga sebenarnya. Kemudian berkumur, kemudian menghirup air pakai hidung dan mengeluarkannya. Setelah itu niat nawaitul wudu'a
dan seterusnya. Setelah dilafalkan kemudian membasuh wajah, dan nalikane basuh wajah ini pengerti jenengan lisan melafalkan ketika sebelum membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, hati, karena dengan wudhu itu yang dihitung pertama kali fardunya adalah membasuh wajah. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, hakikatnya niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan. Nah, amal wudhu panjenengan itu yang dihitung pertama kali ini apa? Nah, sing fardu maksudnya wajah, berarti ketika membasuh wajah itulah panjenengan niat wudhu, nawaitul wudhu, begitu. Sambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi amola aturaken mugi barokah manfaatipun yuma'amudan jadi wonten kafirangan khilafan dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim bina taufiq wal qabul wal iman wal kamal wal futuh wal qulub wal khushu' wa salah sadar wal bisri wal ruh wa ila hadratin nabiy Muhammad Muhammad al-Fatihah. Wassalamualaikum